Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengetahui kenapa anak malas belajar. Seperti itu ya. Jadi di sini saya akan membahas 3 sebab anak susah untuk belajar. Seperti itu ya. Sumber ini saya dapatkan dari Ibu Vera. Beliau adalah psikolog anak Indonesia ya, beliau lulusan Universitas Indonesia ya. Di sini akan sedikit saya bahas apa sih sebabnya kenapa anak-anak kita susah untuk belajar ya, terutama di rumah seperti itu. Atau mungkin di sekolah juga bisa ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk yang pertama, yaitu sebabnya adalah gaya belajar yang tidak sesuai dengan anak. Ya, ini berhubungan dengan video saya yang sebelumnya ya, yaitu mengenai gaya belajar. Ya, jadi di sini mungkin kenapa anak kita susah belajar ya, ini bagi orang tua dan bagi guru di sekolah, itu mungkin gaya yang tidak sesuai dengan gaya belajar anak. Ya, contohnya misalnya anak itu hiperaktif atau aktif ya, jadi dia belajarnya itu harus sambil melakukan ya, istilahnya itu adalah kinestetik ya. Jadi dia belajar sambil melakukan sesuatu yang dipelajarinya. Kalau misalnya anak itu disuruh diam, disuruh mendengarkan, itu tidak akan masuk ya. Dia tidak akan belajar dengan senang seperti itu ya. Jadi kita sebagai guru dan orang tua harus mengetahui cara atau gaya belajar anak seperti apa ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu waktu belajar yang salah. Waktu belajar yang salah gimana? Nah, itu merupakan salah satu faktor anak susah belajar. Contohnya seperti ini, ketika di rumah ya, kalau di sekolah sudah pasti ya, waktu belajar sudah ditentukan dari pagi sampai siang. Nah, tetapi kalau di rumah, orang tua itu harus tahu kapan anak punya mood yang baik untuk melakukan sesuatu, atau di sini khususnya adalah untuk belajar seperti itu. Nah, bagaimana waktu yang salah? Contoh, misalnya anak itu jam 4 sore ada film kesukaannya ya, istilahnya setiap hari dia itu pasti nonton film itu. Nah, jangan sampai ketika waktu tersebut kita sebagai orang tua menyuruhnya untuk belajar. Nah, di sana anak akan merasa terganggu karena ingin melihat, menonton televisi, menonton film kesukaannya. Nah, jadi harus diganti waktu yang lain seperti itu ya. Kalau misalnya anak punya janji dengan temannya untuk bermain bola atau untuk bermain bulu tangkis, nah itu jangan sampai gunakan waktu itu untuk belajar anak di rumah, karena sudah pasti anak tidak akan mau ya, sudah pasti anak akan susah ya, seperti itu. Jadi kita harus tahu waktu yang tepat. Nah, kemudian yang ketiga itu metode belajar yang kurang menyenangkan. Nah, biasanya itu anak bosan belajar karena cara mengajarnya atau metodenya itu kurang menyenangkan ya, bukan tidak menyenangkan, kurang menyenangkan untuk anak. Nah, seperti itu. Mungkin kalau di sekolah itu agak susah diterapkan ya, karena masing-masing anak itu berbeda seperti itu. Cuma itu bukan tidak mungkin, itu bisa saja bagaimana guru menyiasatinya di kelas. Nah, khususnya di sini itu adalah untuk anak yang di rumah seperti itu. Nah, kalau anak yang di rumah kan tidak ada yang lain ya, hanya anak kita saja. Nah, jadi kita harus menggunakan metode yang pas supaya anak itu senang belajar. Nah, pastikan orang tua lebih tahu sifat anaknya seperti apa. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya anak itu melulu belajar matematika atau materi, suruh ngisi, ada tugas suruh ngisi. Kalau nggak ada tugas, coba nak belajar halaman sekian, coba tuh diisi dibaca. Nah, mungkin anak akan bosan karena cuma diem membaca mengisi seperti itu. Nah, mungkin sebagai orang tua itu harus mempunyai cara yang menyenangkan. Contohnya misalnya kita belajar mengenai alat tulis untuk kelas rendah, misalnya untuk anak-anak TK atau SD kelas 1 sampai kelas 3, atau misalnya belajar mengenai alam sekitar. Nah, kita coba saja ke anak, kita kasih mungkin pensil untuk menggambar alam sekitar, pemandangan. Nah, dari sana kita membimbing anak. Nah, jadi kita
supaya anak senang dulu. Ketika anak senang, merasa gembira, itu akan cepat menerima pembelajaran seperti itu. Nah, untuk metode ini itu ada yang dinamakan fun learning. Nah, fun learning itu adalah bagaimana belajar untuk anak itu yang menyenangkan. Nah, itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, untuk para guru dan orang tua, mudah-mudahan kita sudah bisa mengetahui sebab kenapa anak susah belajar ya, diantaranya 3 itu yang tadi saya bahas. Yang pertama adalah gaya belajar yang tidak sesuai dengan anak. Yang kedua adalah waktu belajar yang salah, tidak tepat waktunya. Yang ketiga adalah metode belajar yang kurang disukai anak atau kurang menyenangkan. Seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share video ini supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.